Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Berjumpa kembali dengan kami dari Santri Tandur Channel. Alhamdulillah rabbil alamin. Kesempatan ini, hari ini kami akan membuat video konten video hiburan untuk melihat sesuatu dari pandangan sisi goibnya, karena sudah ramai terjadi akhir zaman ini di dalam rumah tangga itu banyak sekali terjadi urusan pernikahan, urusan perselingkuhan dan lain sebagainya. Jadi kali ini kami akan menarik satu sosok jin yang pengalaman, yang sudah spesialisnya mahkota di urusan rumah tangga manusia. Jadi nanti kita akan ngobrol-ngobrol untuk ditanya segala sesuatu yang berkaitan dengan urusan rumah tangga yang spesifiknya di urusan asmaranya nanti. Ya, kita mulai saja langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bantu saya memenangi bentengnya media kulit. Semua roh sukmanya dibuka, dibentengi, wadah jasadnya semuanya, udah rohaninya semuanya dibentengi, dan semua tubuhnya dibuat benteng, buat benteng yang kuat, yang tangguh, terbentuk inti dari masuk oleh berapapun, tidak bisa disembuh oleh semua yang kita masuk. Selain yang saya masukkan, otomatis langsung terlempar semua, pokoknya benda-benda semuanya hancur semuanya. Allah sallallahu alaihi wasallam. Untuk saya yang saya maksud dengan izin Sang Hyang Nur Cahya Nirwana, bangsa jin yang paling pengalaman soal mengganggu rumah tangga manusia dengan berada, dengan izin Sang Hyang Nur dimanapun berada, terikat Allah Hasan yang asli adalah konang saya. Masuk tarekat terkunci. Semua kebohongannya hilang, kecuali sallallahu alaihi wasallam yang asli tidak bisa melukai jasadnya, semua orang ini sallallahu alaihi wasallam. Semangat untuk berkomunikasi muncul. Allah muncul, bohongannya hilang sementara, dan kamu kamera semuanya Allah. Selamat pagi. Selamat pagi. Maaf, ini Anda ini dari bangsa golongan apa ini? Jin.
Jin apa itu? Anda jin masih fasik atau sudah mesti? Fasih. Masih fasik. Ada perlu apa? Sampean menarik saya. Anda ini kalau boleh jujur itu, Anda itu apa tuh spesialisnya itu? Kan setiap makhluk itu kan punya spesialis masing-masing. Ya, Anda ini apa ini? Biasa menggoda bangsa manusia di saya apa? biasa menggoda bangsa manusia untuk saling membenci, untuk saling bertikai. Salah satunya yang ada di rumah tangga. Anda ini di golongan Anda ini yang paling kuat atau gimana ini? Bukan, Bukan. ada lagi yang paling kuat. Saya salah satu yang ikut andil. Ikut andil. Ya ini saya menarik Anda ini hanya kepengen ngobrol saja, komunikasi saja. Ya peran-peran Anda, penglihatan Anda, pandangan Anda tentang urusan rumah tangga. Apa yang Jadi perlu? tahu dengan beliau sang. Ya, saya tahu. Lebih tahu lagi. Yang perlu kamu tanyakan. Ya ini saya semua di sini akan menanyakan sesuatu tentang urusan rumah tangga. Itu di dalam sebuah pernikahan, sebuah ikatan rumah tangga itu kan. Kita sebagai umat muslim itu gimana pandangan Anda? Tapi saya minta bentengi lagi. Minta dibentengi kembali. Ya kenapa sih? Ya, agar tidak bisa melihat atasan saya. Ya Karena ini ya sangat otomatis berpengaruh. Anda di sini aman. Anda di sini terbentengi kuat, tidak bisa dideteksi. Allah. Sallallahu alaihi Ya, karena ini salah satu bagian dari yang namanya inti bangsa kami, khususnya iblis sendiri akan menggoda anak cucu Adam. Dan ibadah yang paling terlama yaitu salah satunya adalah menikah, rumah tangga itu sendiri. Bangsa kami diutus untuk menggoda setiap umat muslim yang sudah berumah tangga. Ya. Itu dari sebuah pernikahan yang sah secara syariat, secara hukum Islam, dengan yang tidak sah. Anda apa merasakan perbedaannya? Ada tidak itu? Berbeda, sangat berbeda tentunya. Seperti apa itu perbedaannya? Tentunya yang terutama dari syariat itu sendiri. Itu Dan ada juga pernikahan yang namanya tidak sesuai atau tidak resmi secara negara.
Ya, yang saya tanyakan lebih spesifiknya aja biar jelas. Ya, Anda bisa nggak itu membedakan antara lelaki perempuan yang melaksanakan pernikahan ijab kabul secara sah, secara hukum syariat, dan melakukan yang tidak sah secara sah? Itu Anda melihatnya ada perbedaannya apa enggak itu? ada dari pandangan kami. Seperti apa pandangan Anda ini? Tentunya kami lebih memilih atau menjurus yang lebih ke syariatnya, lebih menggoda ke situ daripada yang belum. Tentunya dari segi energi pun, apabila pasukan kami berhasil menggoda atau membuat keruh dari rumah tangga itu, berbagai pertikaian di rumah itu semakin hancur atau bahkan rumah tangga itu cerai-berai, kami mendapatkan imbalannya. Energi itu seperti apa itu yang Anda lihat itu? Kalau seseorang yang diliputi energi apa yang meliputi seorang pasangan yang nikah secara sah secara syariat dan belum atau tidak memakai syariat, itu apa itu yang Anda lihat itu? Tentunya semuanya hampir sama secara syariatnya, cuma kami lebih tahu karena di diri mereka semakin mereka tidak menggunakan syariat, otomatis sudah banyak bangsa kami yang meniupi itu karena nafsunya. Walau semuanya tergantung masing-masing, walaupun yang memakai syariat pun itu juga memakai nafsu, tergantung dari niatnya sendiri. Itu tergantung dari niatnya sendiri. Ya kalau kita memang berbicara kumplitnya itu kita ya harus niat syariat itu harus dipadukan sejalan ya. Kita kan, saya ini nanyanya kan ya untuk satu-satu aja, secara umum saja itu kan. Artinya secara umum banyak kan orang yang itu kan melihatnya dari sisi syariat karena itu yang gampang dilihat dan bisa dilihat seperti itu. Ya makanya saya menanyakan ke Anda ini, sama anak Anda ini udah spesialisnya ya bangsa jin yang biasa masuk dalam menggoda seorang di dalam rumah tangga itu. Pandangan Anda ini memang nggak ada tuh perbedaannya, atau mungkin ada diseliputi dengan cahaya syariat Islam atau gimana atau apa, itu nggak ada bedanya itu. Tidak ada bedanya. Oh, Cuma kalau secara syariat dari bangsa kami lebih senang karena mendapatkan imbalan. ya, Semakin kita berhasil ya, memporak-porandakan, terutama membuat cerai-berai rumah tangga itu, kami semakin senang. ya, ada nilainya Anda ini ya. Memang Lebih ke nilainya. ya, tentunya. ya tuh kalau di pandangan akal manusia juga seperti itu ya pas seperti itu. Karena kalau bangsa Anda ini ya khususnya, apalagi yang sebagai alasan Anda ini kan semua akan digoda kan, tapi yang paling jadi peranan itu, yang paling jadi penting itu kan yang orang mendekat pada Allah, mengabdikan pada Allah itu kan. Kalau yang belum, masih jauh, masih digoda, cuma santai gitu kan, nggak terlalu takutnya nanti malah jadi sadar gitu kan.
terlalu jauh. Ya ini itu sekarang marak di dalam rumah tangga zaman ini kan terjadinya perselingkuhan. Itu apa penyebabnya? Yang paling banyak Tentunya dari bangsa kamu sendiri. bukannya dari nafsunya manusia itu sendiri. Ya, kami melewati itu perantaranya. Kami tiup lewat aliran darah. Tidak ada rasanya, tidak ada rasa bersyukurnya. Bangsa kalian yang kami tiupi melalui ekonominya. Banyak beragam faktor yang kami mempengaruhinya. Tidak adanya kepuasan batinianya, jasmaninya tentunya. Banyak sekali. Memang dari kebiasaan Anda ini orang yang Anda terjebak dalam perselingkuhan. Emang Anda paham nggak itu seperti apa orang-orang itu yang katakan jadi target empuk bangsa Anda ini? Mempunyai ciri apa enggak? Banyak tentunya. Yang paling dominan, yang paling gede apa itu? Tergantung dari tingkat keimanannya. Ya, tergantung juga dari tingkat keamanannya, juga mempengaruhi dari mana sumbernya. Semua yang masih menggoda, yang masih akan mengacau langsung masuk Allah. Masuk Insyaallah alamat semuanya dan bentengnya semakin kuat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu saya bentengi ruangan ini tidak ada yang bisa mengganggu obrolan kami, tidak bisa komunikasi kami, tidak bisa mengganggu. Yang mau kita semuanya sampai benar-benar kelar Allah. Insyaallah. Banyak sekali yang tidak terima. Udah langsung otomatis itu. Enak aja ada di sini. Tergantung dari mana sumbernya. Sumber makanan maksudnya? Ya, sumber penghasilan mereka. Semakin sumber mereka menyalahi aturan Tuhan mereka, semakin gampang kita masuk, semakin gampang kita bersikir. Apa itu termasuk salah satu makanan empuk bangsa Anda ini tentang menggoda di perselingkuhan itu? Ya, itu termasuk karena bagi yang mereka memiliki keturunan atau dari orang tua mereka yang memiliki keluarga rukun, tingkat keimanannya mereka tinggi, mereka akan memperoleh atau mempunyai anak yang solehah. Jadi tapi ini kalau dalam rumah tangga itu mestinya ada bangsa di kita ini kan namanya ada kegiatan malam ya kan, artinya hubungan suami istri. Itu Anda ini termasuk bagian yang menggoda atau bukan? Saya berbeda, ada lagi. Itu beda. Berbeda. Berarti Anda ini intinya yang mencerai-beraikan, bisik-bisik buat perselingkuhan begitu. Ya. Saya salah satunya dari mereka. Ya kalau di akal manusia itu kan orang yang selingkuh
itu yang punya lelaki yang punya duit atau enggak mesti itu? Kalau Bang Sana melihatnya. Tidak. Tidak sama sekali. Itu tergantung keimanan mereka, besar atau tebal tipisnya. Jika tipis dia tidak mempunyai pegangan agama, tentunya minimal tentang syariat itu apa namanya, ya itu mudah. Atau juga mereka mungkin akan mempertimbangkannya. Itu Anda ini banyak apa? Banyak membisikinya. Kami membisiki atau meniupinya. Iya, itu apa? Di lelakinya apa di perempuannya itu biasanya? Perempuannya. Ada malah di perempuannya. Karena kami muda. Lihat saja hampir semua bangsa kalian yang tidak terima atau tidak ada rasa syukurnya, ya, lebih menjorok ke wanitanya. Berarti rata-rata itu namanya perselingkuhan terjadi itu kan ada godaan dari pihak-pihak perempuan biasanya. Ya, lebih banyak atau lebih gampang karena mudah ya. Karena mudah. Enggak, dikiranya memang dari pihak lelaki yang lebih condong kuat nafsunya itu enggak. Bukan, kan sudah ada di bangsa kalian nafsu wanita sebenarnya lebih banyak. Iya. Katanya begitu. Ya itulah. Saya jarang mengenal perempuan jadi nggak paham. Banyak sekali faktornya, terutama dari ekonominya. Apalagi sekarang kami bisik-bisiki tidak terimanya. Iya. Itu karena apa yang banyak Anda kerjakan bisik itu karena apa, membuat bayang-bayang di soal harta atau mungkin tentang kegantengan lelaki atau gimana itu cara Anda yang paling Anda kita melihat dari uapnya, dari uangnya banyak kan, dari uapnya. Kalau pola pikir si wanita itu menjorok atau lebih tinggi nafsunya tentang hal hubungan suami istri, kami lebih arahkan ke perselingkuhan. Perselingkuhan itu karena efek dari nafsu birahinya. Iya, itu yang saya maksud. Bukan karena tergoda dengan lelaki kaya, itu jarang. Jarang, ada juga. Ada, tapi lebih banyak kan karena urusan ranjang itu. Ya, kita juga melihat dari uapnya. Cuma kalau dilihat dari sekarang, zaman sekarang lebih ke ekonominya. Sulit pekerjaannya itu. Gitu. Ya, ekonominya kami mudah tidak terimanya tentang ekonomi yang dialami keluarga itu. Sebenarnya Anda ini menggoda itu udah lama belum sih, menggoda bangsa manusia tentang perselingkuhan? Lama. Udah lama. Kalau untuk perselingkuhan belum lama. Karena banyak sekarang apa ini? HP. Kami lebih mudah bangsa kami. Tidak seperti zaman dahulu. Berarti Anda juga menyadari ramai sekarang dibanding dulu. Ya, tentunya kami lebih mudah. Karena di ini kami juga sarana paling mudah ya sebagai sarana ya.
Berarti Anda juga, bangsa Anda itu teman Anda bukan yang biasa nempel di HP-HP itu. Itu lebih tinggi. Itu tuh malah lebih tinggi. Ya, lihat saja sekarang semuanya bisa diadu domba oleh itu. Oh, Sekali semuanya lebih mudah. Hanya hitungan beberapa menit semuanya udah saling permusuhan. Tidak perlu saya bisik-bisiki lagi. ya sekarang itu memang yang paling banyak itu masuk ke HP itu kan. Ya kan, ketika guru kami seperti itu. Nah ini untuk tambahan ini dan menerja apa istilahnya bukan di kontak, tapi saya melihatkan dulu kan para bangsa Anda ini kan senang tinggal di sebuah pusaka. Orang yang pusaka itu yang dianggap sebagai keramat segala macam, yang sebagai pusaka sakti ya. Lah mereka ini gimana itu? Pada tetap di sana atau udah pindah tempat itu sekarang? Masih di sana. Ya kalau di sana emang kan sudah nggak seramai dulu itu orang pada senang pusaka-pusaka itu. Ya, pusaka itu masih menetap di bendanya. Walaupun sudah dibuang atau tidak dipakai lagi. Enggak, kirain ikut trennya kan sekarang tidak, tetap istiqomah di pusaka itu. Oh ya. Nah ini yang di HP-HP ini lebih tinggi itu berarti masuknya itu baru-baru aja pas ada HP atau gimana? Ya. Nah dulu sebelum di HP pada di mana itu yang sekarang tinggal di HP itu? Semakin zaman semakin kesini, Ya. kami bangsa kami lebih mudah dengan adanya HP. Ya. Karena itu sudah Iya itu yang itu sebelum tinggal di HP kan mestinya ya, bangsamu ini kan kami tentunya dari dulu badan mereka. badan mereka. Oh berarti yang di HP itu bagian dari yang nempel di pemegang HP itu. Ya salah satunya, Salah dan satunya. ditambahi oleh Ya. atasan kami. Oh iya. Tentunya untuk ya itu aja. Iya. Berarti Anda cuma nih ya, saya kirain Anda komplit di urusan rumah tangga, membisiki, menggoda. Ternyata Anda cuma di bagian tertentu ya, ada tugasnya masing-masing ya. Iya, ada tugasnya masing-masing. Kalau semuanya saya juga pusing. Pusing. Ya kesana kemari. Oh. Ada juga bagian ya. Berarti ternyata di bangsa Anda juga kalau bisa jadi bos ya. Iya. Nggak kemana-mana dapat setoran gitu. Iya itu, Oh. tapi saya belum. Udah, terima kasih atas komunikasinya. Udah dikit bercerita walaupun banyak. Ya ini sebelum Anda keluar ya siapa tahu Anda sudah bosan jadi fasik. Saya belum. Masih pengen di situ. Benar. Ya, saya pengen lebih sedikit lagi. Kan Anda ini kan udah tahu kan guru kami kan? Iya, tapi waktunya saya belum selesai. Ada waktunya saya. Enggak. ikut. Anda ini apa? Yang belum mau apa? Saya masih ada perjanjian dengan atasan saya. Iya, kan tugasnya. bisa dibebaskan itu. Anda kan beribadah, menghamba. Apa Anda nggak yakin dengan Anda memeluk agama Islam? Emang Anda belum tahu rasanya? Belum saya tahu. Saya tahu. Hah? Yang saya goda selama ini ya tinggalnya begitu saja.
Ya udah, ini dirasakan dulu. Rasa yang Anda sekarang anggap enak dengan yang ini sekarang enak mana? Dengan itu. Sang yang nurnya tertembak seratus kawat iman menembus Allah. Menembus tertanam ya. Sallallahu ala Muhammad sallallahu ala semakin menolak semakin tumbuh. Sallallahu ala Muhammad. Muncul Islamnya Sang Hyang Nurjana, hakikatnya Sang Hyang Nurjana Islam, imannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nyata. Muncul Allah besok. Lebih enakan mana? Lebih enak ini. Dari penglihatan saya. Ya. Terus Yang gimana? selama ini saya lihat, baru kali ini saya merasakan. Dan perbedaan dari energinya. Ya. Yaitu pengakuan Anda, karena Anda saya juga nggak melihat apa-apa ya. Itu pengakuan Anda. Ya, terus gimana? Anda memilih Ya saya ikut dengan beliau. yang ini aja, yakin? Yakin. Ya, saya sudah merasakan. Ini saya bingung syahadat lagi biar sempurna. Yes. Ya, Anda maksudnya waktu Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu ala Muhammad tertanam Allah tidak bisa lepas biar sallallahu alaihi otomatis tersambung dengan beliau, semua amaliannya masuk secara kafatir atau banyak Allah dan sempurna percaya dan semua ikatan perjanjiannya dengan iblis semuanya terputus sempurna, tidak bisa sambung lagi sampai yaumul kiamah. Allah sallallahu alaihi terbebas Anda ini merdeka dengan izin beliau. Sudah, Anda itu semua ilmunya sudah masuk, nanti istiqomah kan ya. Terima kasih, saya sudah dibebaskan. Iya, oh Anda udah nggak tergoda lagi, udah istiqomah aja, udah akhir zaman ya. Ya, udah ini sebelum Anda keluar, ada nggak coba sampean pesan-pesan untuk tambahan informasi, pembahasan untuk manusia, khususnya yang memang lagi banyak tergoda gampang dibisiki oleh bahasa bangsa Anda ini itu. Ya, terutama kembali lagi mempertebal iman kalian, minimal mengetahui syariat tentang intinya kalian berumah tangga. Dari niat pun kalian harus diperbarui lagi, hanya untuk mencari ridho Tuhan kalian. Ya itu dasarnya. Ya, jadi nggak cukup hanya syariat, tapi niat pun penting. Sangat penting. Ya. Niat pun mempengaruhi kelanjutan kehidupan kalian. Iya, kalau di sana juga itu udah bagian dari tuntunan ya, tuntunan syariat seperti itu ya. Ya udah, terima kasih Anda, semoga istiqomah di sana, bareng-bareng istiqomah ya. Mengamalkan amalan beliau ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya efek negatifnya yang tertinggal dari usulan kita kepala semuanya menguap secara otomatis, menguap Allah. Sallallahu alaihi. Ya, demikianlah para sahabat sedulur santri tandur dimanapun berada. Tadi kami sudah melakukan idonisasi untuk menarik sosok bangsa jin yang katanya itu biasa spiritusnya senangnya
menggoda di urusan rumah tangga itu banyak bercerita. Ternyata di rumah tangga itu juga kan kompleks permasalahannya, ternyata itu golong-golong bagian yang besi-besi itu beda-beda sendiri. Jadi ternyata kita itu sebagai manusia yang urusan rumah tangga itu benar-benar ya fisiknya itu luar biasa banyaknya, banyak banget bagian-bagian golong-golongan mereka. Ternyata ada Tuhan sendiri, tidak satu istilahnya satu makhluk menggoda semua, enggak gitu ya. Makanya dari itu ya semoga mediumisasi ini, video ini jadi menambah wawasan kita, menambah informasi gitu kan, bisa diambil hikmah positifnya gitu kan. Dan yang penting jangan dipercaya 100%, jangan mau mentah-mentah, itu harus disaring, harus kita pilah-pilah lagi gitu loh, jangan dipercaya isi percakapan itu. Ya kurang lebihnya kami dari Santri Tandur Channel mohon diri, mohon maaf lahir batin. Salam Santri Tandur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.